Halo, Halo teman-teman. kembali di Lembaga Hajatan Jogja LHJ. Ya, kembali lagi di LHJ. Ya, sebelumnya aku udah ngobrol sama si Dharma. Dharma, ya. Judge Daruma. Nah, Judge Daruma tentang ICGP 2023 di Jogja tuh kayak gimana Ya. gitu. Akhirnya kemarin kita udah nonton sendiri. Betul, kita udah nonton 2 hari yang lalu. 2 hari yang Nah, ya, lalu. 2 hari yang Dua lalu, hari yang lalu, sebelum ya. video ini diambil. Ya. Dan 7 tim atau 7 peserta. Ada 7 tim, ya, ada Eh, 12, ada 14 ya karena 2 kali 7. Jadi ada 7 tim. Ada 7 tim, terus bukan acaranya, tapi kompetisinya menyenangkan. Dan ini seperti yang teman-teman lihat di thumbnail adalah tentang review. Review. Review dari performance 7 tim atau peserta ICGP itu. Ya. Tentunya teman-teman yang nonton udah tahu siapa juaranya, tapi ini adalah bagaimana kami ngelihat kompetisinya sih, karena udah berapa 2 tahun nggak ada ya? Terakhir 2000 terakhir kan 2020 ya. yang pesertanya juga pada tidak jadi berangkat dan kompetisi tidak jadi diteruskan Iya, karena iya. pandemi baru aja dimulai. Tuh, Jadi terakhir tuh. ya Udah khawatir pada saat itu. iya, jadi ya 2001 2022 ya bisa 2-3 tahunan lah. Nah, oke, langsung aja deh masuk. Kita tuh udah ngeprint teman-teman pesertanya. Listnya. Supaya nggak salah gitu. Nah, Iya. tapi beberapa kami kenal, beberapa kami juga nggak kenal gitu pesertanya Pesertanya, gitu. iya. Jadi tapi ini kronologikal dari peserta yang tampil pertama sampai yang terakhir. Karena dari urutan ini yang dari IG-nya Iya. Moiru. Iya, kalau ini urutan ini kami ambil dari medsosnya Moiru. Ya. Gitu, dari announcement pesertanya. Betul. Nah, yang pertama tuh kan Daki versus Nezuko. Ya, yang pertama itu performance-nya dari Aku Demon lu- Slayer, Daki versus Nezuko. Apakah ini yang laser beam? Kalau nggak salah mungkin laser beam. Iya. Tapi kalau salah tolong dikoreksi. Iya, karena ada 2 Demon Slayer. Slayer dan ada 2 Daki. Ada 2 Daki. Ada 2 Ya, Daki. Betul. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu yaitu Oke. Daki versus Nezuko. gitu. Nah, aku appreciate idenya karena harusnya Daki versus Nezuko ini kan kalau yang kita tahu tuh beradu fisik lah. Iya, Maksudnya iya. fist fight atau Betul, brutal lah. penuh pukul-pukulan. Ya, kalau Nezuko tendangan. Ya, Nezuko supaya tendangan. Ya. Gitu ya, dia. oke. Nah, tapi ternyata dua cewek ini menyajikan perseteruan atau pertarungan dalam bentuk tarian. Betul. Dan sebelum apa di tengah awal-awal tarian aku lupa Mas Bagas. Ada adegan tangannya Nezuko putus. Oh iya. Sama seperti di film. Iya. Tapi Tangan apa kaki sih? tangan. Tangan ya? Tangan. Oke. Tapi kalau menurut saya pribadi eksekusinya kemarin waktu tangannya putus itu tidak begitu terlihat jelas. Oke. Mas Bagas juga sepertinya tidak begitu. Aku malah nggak mungkin kelewat kali ya, karena di depanku kan berdiri orang-orang juga tuh. Iya. Gitu, jadi oke. Tapi memang seperti yang Mas Bagas bilang itu highlight-nya itu ada di istilahnya penggunaan tarian untuk menggantikan elemen fight. Idenya unik banget. Tapi cuma karena aku bukan pemerhati tarian, jadi nggak ngerti ini tuh harusnya sih mungkin ada unsur tarian mana gitu ya, Iya. mungkin yang dibawakan gitu. Nah ini aku nggak bisa banyak ngomong karena nggak ngerti aja tariannya gitu. Ya, yang jelas unik aja sih teman-teman. Ya. Karena kalau teman-teman ngikutin Koskom atau bahkan ya ICGP-nya, ICGP sejauh ini kan memang Indonesia itu kentalnya dengan fight. Betul. Kali ini ada yang pendekatannya berbeda. Ya, unik Cukup sih. unik dan cukup menyegarkan apalagi Ya. setelah 3 tahun tidak ada ICGP. Yes. Nah, jadi fresh banget. Oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah DSSR. DSSR. Bukan USS. Oh, bukan. Bukan. DSSR. Bukan. Oke. Mementaskan Final Fantasy 7. Yes. Dan Final Fantasy 7-nya ada 2 versi ternyata. Betul. Ada Final Fantasy 7 yang dari original dari PS1. Ada yang remake. Dan ada yang remake. Ya. Remake atau Advent Children deh? Remake. Karena kalau Advent Children yang movie, animasi, kan kostumnya beda. Iya sih, betul. Nah, ini
ini teman-teman kami ya, si salah satunya si Leon. Leon. Itu adalah kami kenalnya dengan Jody. Jody. Itu ada di grup Jogja Heroes juga. Nah, gitu. teman kami kerja ya. Teman di Jogja bekerja. Heroes. Terus satunya adalah Galih Nasrul. Itu dari Werewolf. Dari Ya, Werewolf. dari Werewolf gitu. Nah, buatku pribadi pada saat mereka muncul itu aku amazed banget. Kenapa? Karena menampilkan Cloud Strife dalam wujud deform atau chibi-nya di PS1. Betul. Dan itu nilai. Jadi begitu mereka keluar tuh orang udah ngeliat Sephiroth, wah Sephiroth ada sayapnya. Iya, iya. Begitu Cloud-nya keluar versi Iya. 32 bit. Ya, Ya, versi 32 bit orang-orang langsung kayak wah. Betul, Kayak gitu. betul. Jadi menyenangkan sekali ngelihat itu, nilai nostalgianya tinggi sekali buat aku karena Iya. Final Fantasy 7 tuh game RPG pertama Iya. yang aku mainin. Dan buatku pribadi lagi-lagi start yang sangat refreshing. Iya, bagus banget. Start yang sangat refreshing. Nah, ini yang kemudian menjadikan di SSR ini unik teman-teman buatku pribadi adalah banyak sekali gimmick dan elemen surprise yang mereka tampilkan. Pertama muncul dalam wujud cubic cloud, ya kan? Iya. Kubik gitu loh. Jadi kotak-kotak gitu PS1. Ya bentukannya kayak papercraft gitu Iya, ya. betul. Terus musuhnya memang harusnya ular itu besar sekali ya. Ularnya Midgar tuh apa sih namanya? Aku juga lupa. Harusnya besar tapi kan ya karena ini pentas 1:1 orang gitu. Iya, jadi nggak mungkin ukurannya disesuaikan. segitu. Eksekusinya cukup bagus karena pada saat Cloud nyabet itu yang dimunculkan adalah damage-nya di layar. Betul. Gitu. Jadi emang benar-benar RPG. Iya. Setelah itu selesai, Sephiroth muncul, Cloud-nya cast off. Cash off ya. Nah, Jadi kayak melepaskan kostum Ya. papercraft-nya itu kemudian untuk Papercraft-nya. menampilkan wujud Cloud Strife versi Final Fantasy Ya. 7 yang remake. Ya, betul. Gitu. Jadi itu menyenangkan. Hanya saja untuk fighting-nya saya tidak menikmati. Karena memang banyak yang miss gitu. Tapi Iya. Tapi kemudian ada elemen surprise lagi dari pedangnya. Betul. Buster Sword itu terus ngeluarin yang versi yang Iya. baru gitu. Jadi alih-alih menggunakan mengambil pedang yang berbeda, jadi pedangnya itu Adalah bungkus. Adalah pedang yang defaultnya itu tahu ya, pedang aku lupa Biar nama. Buster Sword-nya itu. Buster Sword itu di bilahnya dicopot ternyata dalamnya itu ada lagi. Ya, betul itu. Dan itu juga momen yang membuat orang kayak wah. Ya, itu elemen surprise. Terus kemudian Sephiroth-nya sayapnya bisa gerak. Betul. Wah. Sayapnya betul geraknya sangat artikulatif, Iya, betul-betul iya, seperti selayaknya sayap. Betul. Tidak cuma sekedar ditaruh ada di belakang Iya, tapi iya, betul-betul iya. bergerak. Ya, secara teknis kita paham itu seperti apa gitu, tapi menampilkan itu dalam sebuah performance itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi Apalagi ya Sephiroth tuh punya pedang apa namanya? Murah masa yang panjang. mungkin ya. Dan dipegang oleh Nasrul dalam tangan kiri Tangan kan. kiri. Jadi memang ya secara action aku nggak begitu bisa nikmatin memang. Tapi jualannya bukan di actionnya, jualannya di gimmicknya dan elemen surprise-nya. Dan Karena itu actionnya itu memang kita bisa bilang pengantar aja kan dari satu punchline ke iya punchline yang lain. iya. Artinya memang ya sudah orang nggak nikmatin actionnya juga nggak ada masalah. Tapi elemen surprise dan entertainmentnya itu Iya. benar-benar tinggi gitu. Makanya kalau nggak salah secara rate tepuk tangan dan sorakan Iya, tinggi banget. Itu tinggi berulang. Mereka muncul sebelum start, orang udah Iya. di awal, Iya, tengah, akhir. Dan aku paling suka endingnya teman-teman. Jadi ICGP itu kan memang performanya pendek-pendek ya, dua setengah menit. Penampilannya dari di SSR-nya betul-betul high note banget, betul-betul literally and on a high note Jadi ya langsung abrupt ya selesai. Sephiroth-nya menghilang, Cloud-nya kebingungan, belakang ada title Final Fantasy, selesai. Nggak tuntas, tapi memang dimaksudkan seperti itu. Maksudnya emang digantung di titik tertinggi. Iya. Gitu. Jadi ya udah. Jadi ya begitu selesai tuh nggak yang wah selesai begitu selesai. Wah seru banget seru. Itu. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Yang ketiga adalah Dawson bukan? Yang ketiga adalah Dawson Arts menampilkan cerita dari Grand Blue Fantasy. gitu. Nah, ini juga menarik. Ini kebalikannya dari 1 dan 2 tadi bahwa elemen utamanya adalah fight-nya. Betul. Dan
bukan chemistry ya, tapi maksudnya koreografi TikTokannya itu kerasa enak aja sih. Iya. Kerasa oke aja. Kerasa gitu. oke, ketukan mereka bermain betul. pedang pas dengan sama backgroundnya juga pas. Semuanya gitu. pas aja. Yes. Keren. Kalau kostum mah nggak usah di kita nggak bahas kostum sih, karena kostumnya teman-teman ICGP ini ya udah memang emang kelasnya di situ. Jadi ya nggak usah dibahas yang kostumnya gitu. Nah, terus cuman elemen surprise-nya tuh Dawson ngasih di akhir, memang nyabut jantung. Iya. Gitu. Buat kami mungkin nggak pas sih buat kami pribadi. Nanti Jojo mungkin bisa ngomongin impresinya dia sendiri, tapi buatku pribadi karena memang di penampilan kedua itu SSR menampilkan banyak sekali secara beruntun dan bertubi-tubi surprise-nya dan gimmick-nya, sehingga di tim ketiga ini harusnya kita kan sebagai penonton ekspektasinya lebih gitu. Mood naik terus lah. Ya, tapi ternyata tidak sebanyak itu. Jadi ya kekuatan utamanya memang koreografi. Iya, kayak Mas Bagas bilang, memang sepanjang performanya dari Dawson Arts memang full fight gitu. Fight yang bagus, sangat well coordinated dengan background musik, visual segala macam. Tapi memang kalau dibandingkan dengan performa sebelumnya tidak hanya minim gimmick, tapi memang propertinya juga bisa dibilang minim. Betul. Sementara kalau kita kembali ke SSR tadi kan ada black screen-nya dioptimalkan. Ada black screen dioptimalkan, ada kostum papercraft, pedangnya bisa double-double. Sayap. Gitu. Oke. Nah itu sih untuk Dawson Art. Dawson juga teman kita. Gitu. Satunya aku nggak kenal sih. Aku juga nggak kenal satunya, tapi kenalnya Dawson aja. Terus keempat adalah Fate. Iya, Fate atau Demon Slayer satunya, aku lupa. Tapi kita coba kita ke Demon Slayer dulu aja kali ya. Oke. Demon Slayer. Ini sorry ya, nggak tahu urutannya, aku lupa. Nih urutannya. Ini adalah Red Light District, Demon Slayer. Nah, apakah bener ini yang Red Light District juga kita nggak tahu, soalnya nyari kayaknya di Facebook udah keluar sih performnya. Cuman nggak sempat nonton aja tadi. Gitu. Tapi yang jelas Demon Slayer yang kedua ini adalah Daki dan Gyutaro. Kakak adik. Dan dari announcement kami juga sebenarnya udah bertanya-tanya. Ini mau ngapain? Mau ngapain? Karena kan biasanya kalau ICGP 2 lawan 2 berdua ini kan 1 lawan 1. Rival atau lawan musuh bebuyutannya seperti itulah. Nah, tapi ini kok kakak adik yang gitu. Mereka team up gitu loh di animenya seperti yang kita tonton. Itu juga jadi bahan pertanyaan. Ternyata begitu nonton kita paham. Karena ada temen yang di sebelah aku juga beberapa kali bilang ini mau ngapain nih. Gitu tapi ternyata habis itu kami sadar bahwa loh ini tuh adegan dua iblis ini udah mati dan ini tuh adegan flashback nantinya. Ternyata bener set gitu. Oh, ini bagus banget. Itu adegan itu teman-teman, flashback ketika kepalanya Daki dan Gyu udah terpenggal terus mereka gelundung berhadapan, terus mereka adu mulut lalu ada flashback. Nah, adegan itu yang ditampilkan di sini. Betul, dan luar biasanya ini kan salah satunya, aku nggak tahu si Sasmi itu masih kenal aku atau enggak, masih tahu aku apa enggak, tapi salah satunya kan si Sasmi. Dia cosplayernya udah agak lama juga, tapi yang jelas Sasmi, Anda adalah yang merias wajah saya, IP dan Destian menjadi zombie di acara sepeda-sepedahan. Belum lama dong berarti. Iya, tahun lalu. Enggak sampai setahun, tapi tahun lalu, tapi enggak sampai setahun gitu. Itu di daerah Parangtritis sana di atas bukit lah. Kayak gitu, kami pagi-pagi sekali dirias menjadi zombie. Karena Sasmi ini memang makeup artist gitu. Jadi memang udah dan terbukti ya, dakinya bagus. Iya, benar. Nah, tapi yang buatku sangat menarik adalah ternyata Sasmi ini kalau nggak salah sama pacarnya ya, kalau nggak salah. Nah, pacarnya Sasmi ini juga beberapa kali di eventnya yang kita bikin, LHJ bikin juga ikut koskom. Salah satunya pernah jadi Muzan gitu. Versi Michael Jackson. Muzan lah gitu. Nah, tapi yang menarik adalah mereka berdua ini actingnya bagus banget. Adegan yang di animenya tuh bisa bener-bener kayak diwujudin aja gitu. Dan badannya aku lupa nama pacarnya Sasmi. Nggak tahu bahkan. Maaf. Tapi Gyutaro-nya itu badannya bener-bener
dibentuk sedemikian rupa kayak Gyutaro. Iya, jadi badan Gyutaro itu kan kurus yang nggak ya. Dan perutnya tuh bener-bener kosong. Ya cekung gitu kan, gitu. Ya nggak sampai segitu sih kalau yang kemarin, tapi udah bagus banget lah. Udah bagus banget. Impresiku teman-teman nonton performanya Demon Slayer yang satu ini, aku betul-betul sangat tertegun karena setelah aku baru nonton ICGP kan tahun 2007, mulai dari 2017 kan nonton ICGP. Dan nonton WCS juga. Biasanya Indonesia tuh kayak kami bilang di awal selalu action oriented, akhirnya ada satu yang drama oriented. Ya, walaupun di Demon Slayer yang pertama itu juga action tapi wujudnya tari. Nah, yang ini kan nggak ada actionnya sama sekali. Yang Sasmi sama full cerita aja. Daki dan Gyutaro itu full cerita aja. Tapi bisa nyampein emosi aja gitu. Ya, aku juga aku ya terutama di antara penonton tuh ngerasain bahwa mereka tuh juga ngefeel dengan performa yang dibawakan. Berarti kalau mereka ngefeel ini memang sudah dibawakan dengan sesuai dengan apa yang kita tonton kan selama ini. Ya, benar sekali kayak gitu. Nah, itu sih menarik banget ada yang kayak gini tuh. Iya. Cuma mungkin kalau aku pribadi minusnya satu, Mas. Apa itu? Dibanding semua peserta yang lain, endingnya itu agak membingungkan. Membingungkan dalam artian ini udah selesai apa belum ya? Gitu. Bahkan tim teknisnya juga bingung ini udah selesai apa belum. Itu sih. Itu. Terlepas dari itu semua, ini penampilan yang menyegarkan. Menyenangkan sekali untuk nonton ini. Oke, lanjut ke Fate. Jujur, aku nggak nonton. Iya. Dan aku nggak main. Game kan juga ada. Iya, dan ini teman-teman mohon koreksi judulnya ya, karena judulnya tuh panjang banget. Ini kami ngambil judul berdasarkan apa yang diumumkan aja. Jadi timnya alternatif, nama timnya alternatif, Fate Grand Order Babylonia. Setauku ada judul lebihnya, tapi teman-teman mohon koreksi. Oh iya, ding agak panjang ya? Agak panjang. Ya, tahu sendiri kan judulnya Fate seperti apa? Iya. Nah, aku nggak nonton, Jo. Jadi aku juga tidak nonton, tidak main. Aku tahunya cuma Fate yang cewek pakai armor itu, bukan? Banyak. Iya, aduh. Yang rambutnya kuning? Iya. Saber. Ya, itu banyak yang cosplayin ya, Mas. Iya. Tapi maksudnya aku tuh yang tahu tuh karakternya cuman. Tapi aku tahu 2 karakter ini, Mas. Karena sering orang nge-cosplayin. Yang rambut hijau jadi Enkidu, terus satunya yang pakaiannya rada Middle Eastern itu namanya Eternal, siapa namanya yang orang Korea itu main? Gilgamesh. Gilgamesh versi caster kalau nggak salah. Ya, aku nggak ngikutin anime dan main, tapi karena banyak yang cosplayin, aku agak-agak ngerti nih, teman-teman. Jadi tapi 2 karakter itulah. Tapi ini juga teman-teman, mungkin aku pas di bagian dimana sound systemnya itu nggak optimal ke arahku, sehingga dialognya mereka tuh aku juga nggak begitu mendengarkan, Jo. Nah, yang lain-lain tadi performa pertama sampai sebelum Fate ini nggak terlalu butuh mereka ngomong apa karena adegannya yang dijual. Kalau ini banyak dialog juga. Banyak dialog, dan dialognya kalau nggak salah diantarkan dalam bahasa Inggris. Dan ini kan tidak boleh ngambil dialog asli kan, emang harus take lagi sendiri. Kayak gitu. Nah, aku merasa juga dari segi pelafalan dan pembacaan tuh juga agak kurang clear. Jadi aku juga memang agak-agak nggak nangkep ini. Dan aksinya kan juga minim juga. Jadi agak buatku pribadi agak membingungkan nih arah alurnya itu. Aku juga nggak ngerti sih gerakan ini tuh gerakan yang seperti apa, karena emang nggak nonton kan. Jadi nggak paham. Kalau yang kasusnya Daki sama Gyutaro, karena emang baca komiknya dan nonton animenya, jadi ngerti nih mereka nggak kedengeran ngomong apa, tapi ngerti ini tuh maksudnya cepet banget kan ngomongnya tuh. Daki kan gitu ngomongnya gitu. Jadi emang maaf aja teman-teman, untuk Fate Grand Order ini memang aku nggak bisa ngomong banyak dan nggak terlalu bisa nikmatin karena nggak ngerti aja. Selain karena nggak ngerti, ini sudut pandanganmu aja ya, penonton orang yang menikmati sebuah pertunjukan. Buatku pribadi juga agak tidak deliver. Dari fight, dialog dan segala macam gitu. Jadi tanpa perlu tahu backgroundnya seperti apapun, aku juga untuk menonton show ini sebagai simply as a show itu juga aku kurang dapat. Oke, itu teman-teman. Lanjut ke Karas. Oke, ini dari Project SNK. Yang diperformkan adalah Karas. Karas ini anime tahun 2005-an, mungkin 2005-2006. Pokoknya aku ingatnya kayaknya ini zaman-zamannya Garo deh.
aku sendiri nggak nonton, cuman tahu aja, cuman nggak nonton. Nah, performernya adalah teman kita juga. Ada Cas. Si Cas, satunya aku nggak tahu. Aku juga nggak kenal satunya. Iya. Mungkin itu dari Werewolf juga kali? Mungkin ya. Aku nggak kenal gitu. Casnya kenal karena Cas juga ada di Jogja Heroes League gitu. Nah, performnya Karas ini buat aku Jo itu simple banget dan titik jualan utamanya memang di kostum. Iya, karena kostumnya apalagi kostumnya Cas ya. Iya, full Cas kan kita tahu badannya tinggi badannya besar. Gede banget orang itu. Gila. Jadi dengan dia memakai armor kayak gitu, wah bagus banget jadinya. Iya. Cuma emang kalau aku pribadi merasa ini ada kemiripan dengan performernya Dawson Arts yang Glenn Blue Fantasy karena memang action oriented kan. Iya, tapi Dawson itu pada saat di Grand Blue Fantasy secara pergerakan atau secara kostum itu nggak menghalangi pergerakan. Iya, nah, karena biasanya muscle suit sementara kalau Project SNK ini armor. Di Cas ini karena pakai armor si Karas ini dan musuhnya. Aku nggak tahu namanya musuhnya sih karena emang nggak nonton sih gitu. Nah, tapi ini tuh ada dua kendala, mungkin ada dua kendala. Satu adalah penglihatan, biasalah ini kan ala tokusatsu ya, maksudnya anime tapi bentuknya kayak tokusatsu gitu. Jadi penglihatan mungkin nggak seoptimal kalau nggak pakai topeng. Yang kedua yang jelas-jelas adalah armornya membatasi gerakan gitu. Jadi kelihatan sekali Cas mereka berdua Karas dan musuhnya itu membatasi gerakannya terbatas karena ya takut jebol, takut apa terbukti punyanya Cas jebol. Gitu. Jebolnya tidak di tengah perform, pas sudah selesai. Selesai gitu. Tapi kan sangat berisiko ya. Nah, tapi sejalan dengan itu karena yang ngomentarin pada saat itu Yumaki, kalau nggak salah sebagai jurinya yang ngomentarin performnya Project SNK ini, Yumaki bilang kostumnya stand out. Kena cahaya, wah bagus banget teman-teman. Gagah banget ya. Gagah banget. Pewarnaannya segala macam tuh bagus banget lah, muncul banget di panggung tuh. Emang gitu sih. Cuma mungkin kalau ini aku dari aku juga, memang kostumnya keren, gagah banget. Fight-nya juga oke, rapi juga. Tapi menurutku minusnya adalah di itu sih Mas Bagas, pemaksimalan background yang sempat dimention juga sama Dewan Juri gitu. Kalau tadi statis ya? Iya, cenderung statis gitu. Kalau misalnya penampilannya Dawson itu kan ada efek visual segala macam. Kalau ini tuh statis kayak gitu loh. Jadi ketika itu bertemu tantangan mereka tadi yaitu keterbatasan gerakan dan melihat itu jadi menurutku bukan menjadi sebuah kombinasi yang pas. Betul. Gitu. Berisiko semua. Gitu. Oke, benar. Lanjut ke yang terakhir adalah Blacksmith. Performernya mementaskan atau menampilkan Chainsaw Man. Nah, ini Chainsaw Man-nya menampilkan Chainsaw Man versus Katana Man. Ya. Nggak tahu ada man-nya ya. Aku tuh baca Chainsaw Man tapi memutuskan untuk tidak nonton animenya. Nonton tapi di skip karena aku nggak ngerasa intact dengan animenya gitu. Kalau komiknya sih senang aja. Nah, cuman belum sempet sampai baca siapa namanya Denji lawan Katana. Jadi emang nggak sampai ke sana. Cuman dari potongan-potongan yang ku tonton animenya itu Katana tuh kan tinggi. Iya, aku juga nonton klip-klipnya. Aku nggak nonton Chainsaw Man teman-teman, tapi ngelihat klipnya. Ya, nah klip fight-nya. Kemarin itu Katananya kecil. Iya. Artinya dibandingkan Denji-nya lebih kecil Katananya dan Denji itu kecil wajar karena memang masih anak sekolahan. Tuh. Katana ini kan orang dewasa. Ya. Jadi di situ sih dan secara pertunjukan gerakannya cukup banyak yang miss karena mengandalkan koreografi fight. Koreografi. Aku lupa elemen surprise-nya apa ya? Sebenarnya ada elemennya Mas Bagas, tapi ini sekali lagi mungkin kasusnya sama dengan kasusnya tangan Nezuko yang putus, tidak well delivered. Betul. Jadi itu di akhir badannya karena memang di komik dan animenya begitu. Iya, badannya terbelah. Dan si Katana kalau di perform kemarin ya, Katana itu membawa menyeret badannya. Tapi aku nggak tahu persisnya aku lupa persisnya gimana. Ini memang by design apa enggak? Tapi begitu badannya terbelah itu selesai. Jadi ketika si Katana ini ngebawa badannya
Denji yang udah kebelah dua, itu tuh orang tuh udah kurang memperhatikan gitu. Iya, betul, betul. Jadi memang lebih tidak well delivered aja sih. Oke teman-teman, di luar hujan banget, hujan deras banget. Nggak tahu ini terganggu atau enggak, tapi kira-kira sih ya kayak gitu ya. Review kita tentang mungkin harusnya masih banyak yang bisa kita obrolin, tapi karena ganggu banget nih hujannya. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong udah berhari-hari panas terik karena Merapi juga sedang batuk gitu, tapi ini kok hujan deras banget. Ya mungkin yang jelas ICGP tahun ini cukup menyenangkan, cukup menyegarkan, banyak hal-hal baru ya Mas Bagas, dan kelihatan juga banyak wajah-wajah baru. Betul, betul. Dan terima kasih juga buat Dibo dan teman-teman dari DBTC, Dragon Ball Training Center. bukan. Dibo Tachi manajemen, entertainment atau manajemen sih. Gitu, dan terima kasih juga buat Dharma yang kemarin udah ngobrol sama aku. Dan ini ada titipan pesan dari Judge Dharma bahwa terutama untuk tahun depan. Teman-teman cosplayer jangan takut dan jangan ragu untuk ikut ICGP, karena bukan hanya menang dan kalahnya yang harusnya kita pertimbangkan, tapi pengalamannya gitu. Karena memang ini kelasnya berbeda aja sih. Ya, kayak kemarin kita lihat ada wajah-wajah baru dan itu menyenangkan. Menyenangkan. Bisa membangun kembali ekosistem cosplay lah. Betul, itu dia. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di bahasan tentang dunia cosplay lainnya dengan bintang tamu lainnya lah yang nanti bisa lihat kita aja nanti datengin. Yes, sampai ketemu. Dadah.